Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afika Melawati, mahasiswa semester 6 Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta perannya dalam pembangunan daerah. Jadi, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun bersama DPRD dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. APBD berlaku selama 1 tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan seluruh kegiatan keuangan, baik pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun program sosial. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, APBD adalah instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur APBD. Secara umum, APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen ini harus dikelola secara seimbang, agar kondisi fiskal daerah tetap stabil. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah terdiri dari 3 bagian. Pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD bersumber dari potensi ekonomi daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan BUMD. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi PAD, semakin mandiri daerah dalam membiayai pembangunan. Kedua, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana transfer ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, seperti hibah dan bantuan keuangan lainnya. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja daerah terdiri dari 3 jenis utama. Pertama, belanja operasi, yaitu belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja barang dan jasa. Kedua, belanja modal, yaitu belanja untuk pembangunan aset tetap, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Belanja modal sangat penting, karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, belanja tidak terduga, yang digunakan untuk keadaan darurat, seperti bencana. Dalam pengelolaannya, belanja daerah harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran, atau memanfaatkan surplus anggaran. Jika pendapatan lebih kecil daripada belanja, maka terjadi defisit yang dapat ditutup melalui silpa atau pinjaman daerah. Namun, pinjaman harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. Selanjutnya yaitu siklus APBD. APBD melalui beberapa tahapan dalam 1 tahun anggaran. Pertama, tahap perencanaan melalui musrembang yang melibatkan masyarakat. Kedua, tahap penyusunan dan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Ketiga, tahap penetapan dan pelaksanaan setelah disahkan menjadi peraturan daerah. Keempat, tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, yaitu diawasi DPRD dan diaudit oleh BPK. Jadi kesimpulannya, APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang saling berkaitan. APBD juga melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. APBD bukan hanya dokumen keuangan tahunan, tetapi merupakan instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.